Pengembangan potensi wilayah. 1. Jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. Pengembangan wilayah berdasarkan potensi merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk karena dapat meningkatkan pendapatan penduduk, pemerataan pembangunan, meningkatnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya produktivitas. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan wilayah adalah 1. Keterbatasan komoditas, 2. Minimnya investasi, 3. Rendahnya kualitas SDM, 4. Tidak tersedianya aksesibilitas dari fasilitas penunjang lainnya. Dengan transportasi yang memadai, pengelolaan potensi wilayah akan lebih baik. Sistem jaringan transportasi. Jaringan transportasi merupakan serangkaian jaringan prasarana seperti A. Jembatan, B. Jalan raya, C. Rel kereta, dan lain sebagainya. Transportasi memiliki fungsi dan manfaat yang terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Fungsi untuk memindahkan barang dan manusia. 2. Fungsi untuk menunjang pembangunan wilayah. Pemanfaatan peta untuk kajian transportasi. Peta yang digunakan dalam kajian transportasi adalah peta tematik. Data tematik merupakan peta yang menggambarkan tema tertentu. Secara umum dalam peta jaringan transportasi memberikan informasi tentang A. Pola jalur lalu lintas, B. Letak stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara, C. Jenis dan kualitas jalur lalu lintas, D. Sarana dan prasarana pendukung, E. Klasifikasi jalan, dan sebagainya. Penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Teknik penginderaan jauh diarahkan untuk A. Mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, B. Mengetahui jalur alternatif baik darat, laut, udara, C. Pemantauan kondisi jalan, D. Mengetahui perkembangan jalan. SIG untuk kajian transportasi merupakan suatu sistem memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berbasis geografi. Kajian sumber daya alam sebagai pengembangan potensi wilayah. Penginderaan jauh di bidang sumber daya alam. Di antaranya, 1. Pemetaan sebaran sumber daya alam. 2. Pemetaan potensi sumber daya alam. 3. Pemantauan sebaran sumber daya alam. 4. Perencanaan pembangunan wilayah. Manfaat SIG dalam inventarisasi sumber daya alam. A. Mengetahui sebaran dan pola sumber daya alam. B. Mengetahui jumlah sumber daya alam. C. Pemantauan kawasan potensial. D. Pemantauan rehabilitasi sumber daya alam. Inventarisasi sumber daya alam merupakan dasar yang baik dalam mengelola sumber daya alam. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan inventarisasi sumber daya alam diantaranya 1. Kemampuan sumber daya manusia, karena dapat menentukan keberhasilan dan tingkat kedetailan inventarisasi. 2. Ketersediaan data, karena untuk daerah yang tersedianya data akan memudahkan dalam mengelolanya. 3. Kondisi lapangan, karena ada daerah atau lapangan yang sulit dijangkau dengan begitu dapat memanfaatkan penginderaan jauh sebagai data tunggal. Peta untuk sumber daya alam dalam pengembangan potensi wilayah. Sumber daya alam yang ada di Indonesia memiliki peran ganda yaitu sebagai penopang perekonomian dan kehidupan nasional. Peta yang dibuat secara detail, sehingga kita dapat memperoleh informasi dalam hal inventarisasi, pengelolaan, evaluasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Kajian sumber daya manusia sebagai pengembangan potensi wilayah. 1. Penginderaan jauh untuk kajian kependudukan. Menghasilkan data keruangan yang sederhana tentang fenomena di permukaan bumi. Untuk memetakan distribusi penduduk, jumlah, komposisi kualitas, dan permasalahan kependudukan. 2. SIG untuk kajian kependudukan. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Indonesia karena di setiap tahunnya mengalami perubahan. 3. Peta untuk kajian kependudukan. A. Mengetahui kuantitas dan kualitas penduduk. B. Mengetahui pertumbuhan penduduk. C.
Mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk di berbagai aspek. D. Memproyeksikan pertumbuhan penduduk serta pengaruhnya dalam pengembangan wilayah. Kajian potensi wilayah tata guna lahan. Tujuannya adalah untuk menentukan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Penginderaan jauh dapat membantu mewujudkan perencanaan tersebut. Pemanfaatan SIG untuk kajian tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan kajian geografis yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai bidang. Manfaat peta untuk kajian tata guna lahan. A. Mengetahui jenis pemanfaatan lahan. B. Kajian hubungan antara kenampakan fisik lahan. C. Saran dalam pemodelan perencanaan lahan. D. Acuan pembangunan fisik. Kajian kesehatan lingkungan. Perubahan yang tidak terkontrol dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian kesehatan lingkungan. Penginderaan jauh memiliki kemampuan dalam pengendalian dan penyajian data tuang penyakit menular maupun penyakit yang erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan pada wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. Pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. A. Memberikan gambaran daerah kejadian kesehatan. B. Penanggulangan sebaran penyakit. C. Pemetaan pola sebaran penyakit. D. Analisis kondisi kesehatan di suatu daerah. E. Pemetaan tenaga medis dan kebutuhannya. Manfaat SIG dalam kesehatan masyarakat. A. Sebagai alat monitoring kesehatan yang ada di masyarakat. B. Mengidentifikasi masalah dan risiko kesehatan di masyarakat. C. Memberikan informasi, mendidik, dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan lingkungan. D. Mengidentifikasi dan memecahkan masalah berdasarkan luasan tertentu.